Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HNI di mana aja berada, alhamdulillah kita mulai lagi ya di home sharing video kali ini. Ini kali kedua saya membuat home sharing video. Oke, kita mulai. Hari ini kita mau masuk ke materi yang pertama, yaitu profil HNI. Profil HNI yang ada di sini yang akan kita bahas tentang nilai tambah. Apa sih HNI itu dan apa sih sebetulnya yang dibangun, potensi-potensi dasar yang ada di HNI. Ini penting banget buat teman-teman leader, terutama agen-agen HNI yang mulai bergerak aktif untuk berjuang bersama-sama di HNI. Nah, ini dia profil HNI-nya. Jadi HNI itu punya dua sayap nih teman-teman. Sayapnya itu ada dua, potensi kesehatan keluarga yang pertama, yang kedua adalah potensi ekonomi keluarga. Nah, supaya kita mau terbang tinggi, namanya sayap ya. Punya sayap itu kan harus seimbang, nggak bisa juga kita hanya ngejar salah satunya saja, yaitu hanya ekonomi atau kesehatan, karena itu semua pasti berkaitan. Nah, sebagai leader dan sebagai agen HNI yang mulai aktif berjuang di HNI, tentu kita harus paham apa sih kalau misalnya ditanya profil HNI itu apa sih? Jawabnya cuma satu sebetulnya, yaitu empowerment atau pemberdayaan. Pemberdayaan yang pertama yang ingin dibangun adalah potensi kesehatan keluarga. Dengan basicnya aplikasi Tibbun Nabawi dan herbal tradisi lokal. Nah, potensi ekonominya itu potensi yang basicnya muslim industri dan halal network marketing. Nah, baik, kita kupas satu persatu ya. Apa sih potensi kesehatan keluarga yang ada di HNI? Nah, ini dia. Jadi seperti mutiara, Tibbun Nabawi adalah mutiara umat Islam yang telah lama hilang. Jadi kalau saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, kalau kita mau jago ngejahit gitu, misalnya mau jago jahit, berarti kita harus belajarnya sama tukang jahit ya pasti yang jago jahit. Kalau misalnya mau jago masak, ya sama orang yang hobi masak dan jago masak dan punya skill dalam masak itu. Nah, kalau misalnya kita pengen sehat, tentu harus belajarnya kepada orang yang hampir tidak pernah sakit. Pasti kita tahu ya, sebagai orang Islam kita tahu orang yang hampir tidak pernah sakit, hampir loh ya, saya nggak bilang nggak pernah sakit, adalah Rasulullah SAW. Maka tentu referensinya kita sebagai orang Islam ingin sehat sesuai dengan yang diajarkan adalah bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah. Itu dalam aplikasinya itu ada di Tibbun Nabawi beberapanya. Kemudian HNI juga menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan untuk kita sehat ya dengan dasar Tibbun Nabawi dan herbal tradisi lokal. Karena kenapa? Menjadi sehat adalah bentuk keselamatan di dunia gitu. Tetapi apakah semua cara untuk menjadi sehat juga akan menyelamatkan kita di akhirat? Karena ketika kita ingin sehat, tentu kita harus memakai yang halal dan thayyib. Sertifikat halal memang sudah ada, tapi sertifikat thayyib bagaimana? Apakah bisa menyehatkan kita dan berefek untuk tubuh kita jangka panjangnya atau kesehatan kedepannya? Dan ini juga yang ingin dibangun oleh HNI. Nah, HNI hadir, alhamdulillah hari ini ada di tengah-tengah kita semua, ingin menjadikan keluarga, melahirkan keluarga. Ini dia, keluarga yang sehat, dengan mudah, murah, dan sesuai sunnah. Bukan satu orang saja ya, tetapi keluarga. Caranya dengan mudah sekali. Kemudian lagi murah. Banyak orang yang pengen sehat, tapi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Banyak orang yang dari mudanya nyari sukses, nyari kesuksesan, nyari pekerjaan, kesana kemari, dan sampai tuanya, akhirnya tuanya tidak bisa menikmati kesuksesannya. Karena apa? Sakit. Betul ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang di luar sana yang ingin sehat, dia harus mengeluarkan uang yang lebih, biaya yang mahal, dan tidak sesuai sunnah atau tidak sesuai syariat. Ini yang dibangun oleh HNI. Dan bagaimana cara aplikasinya?
aplikasinya untuk melahirkan keluarga yang sehat dengan mudah, murah, dan sesuai sunnah, ya tentu kita harus pahami bahwa ide besar HNI, ide besar HNI itu kan sedia, kampanye, kuasai pasar dengan aplikasinya adalah hijrah produk dan hijrah lifestyle. Nah, tinggal mengganti, tinggal pindah dari produk-produk yang biasa dipakai ke produk-produk HNI. Insya Allah akan dapatlah keluarga yang sehat dengan mudah, murah, dan sesuai sunnah. Nah, ini salah satu potensi yang ingin dibangun ya. Tentu kan teman-teman juga kalau ditanya pengen sehat apa kaya, sehat atau sejahtera, ya pasti dua-duanya. Nah, makanya di sini kita juga ada potensi ekonomi keluarga. Apa sih ekonomi keluarga yang dibangun di HNI? Ya ini, basicnya adalah Muslim industri dan halal network marketing. Jadi basicnya semua industri Muslim dan sistemnya adalah network marketing. Ini dia. Tentu kita sebagai agen HNI harus paham apa sih network marketing itu, apa sih bedanya dengan bisnis-bisnis luar sana. Nah, ini ada serupa tapi tak sama. Agak ngebut dikit ya teman-teman ya. Apa bedanya sistem HNI? Tentu berbeda ya, karena sistemnya pun berbeda. Dari namanya aja sudah terlihat sistem yang dipakai yaitu HNI, Halal Network International. Artinya sistemnya berbentuk network marketing. Nah, kita pelajari nih satu persatu. Apa sih bedanya dengan yang selama ini kita kenal? Yang pertama adalah direct selling atau penjualan langsung dari produsen langsung ke konsumen. Nah, biasanya ini sama seperti mungkin HNI menjual produk langsung, kemudian lagi tetapi bedanya orang yang memasarkannya itu beda. Sore, jadi ada full time, ada waktu yang mengikat, kemudian orang yang memasarkannya itu mendapatkan target dari perusahaan tempat bekerja. Misalnya hari ini harus terjual sekian. Kemudian lagi orang yang memasarkannya atau orang yang bergelucnya itu punya sistem gaji pokok. Tentunya kalau punya gaji pokok berarti dia harus melakukan melamar kerja ya ke perusahaan. Dan ada peraturan yang mengikat. Kalau misalnya tidak sampai target, tidak masuk kerja, pasti ada beberapa hal yang mempengaruhi. Nah, kalau misalnya trainingnya itu cara menjual ya. Cara menjual itu biasanya dibayar oleh perusahaan, tidak mandiri biasanya. Jadi dilatih sales-salesnya. Ini namanya direct selling atau penjualan langsung. Nah, basisnya adalah di menjual. Jadi hanya menjual dalam jangka waktu pendek, dalam artian hanya mendapatkan omset keuntungan sesaat, bukan jangka panjang. Nah, ada juga yang sistem yang mungkin selama ini kita kenal yaitu multilevel marketing murni. Multilevel MLM murni, multilevel marketing murni. Ciri-cirinya sama ya, sama-sama menjual produk. Biasanya produknya bagus, tidak bisa dibandingkan dengan produk-produk di pasaran. Banyak lah ya yang dia punya keunggulan-keunggulan biasanya multilevel marketing ini dalam produk-produknya. Tetapi biasanya yang membedakan itu ada target untuk dapatkan bonus. Misalnya harus belanja sekian poin. Misalnya ya 200 poin baru bonusnya keluar. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu nggak dapat 200 poin, nggak nyampe target untuk 200 poin itu. Nah, biasanya bonusnya tidak keluar. Itu yang membedakan. Terus biasanya tidak semua, walaupun tidak semua, bonusnya itu jarang sekali yang berbentuk uang. Berbentuknya adalah barang. Jadi untuk dapatkan target, untuk dapatkan bonus, harus ada target, kemudian lagi harus biasanya berbentuk barang. Nah, ini juga bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Bedanya dengan HNI adalah dia mencari penjual loyal. Penjual loyal yang jago jual produk dan jago marketing, jago ngomong, jago bicara. Kalau misalnya saya masuk ke sini nih, kayaknya saya nggak bisa.
orang ibu rumah tangga, nggak pernah keluar rumah hanya sesekali aja gitu, terus nggak punya komunitas, nggak punya juga teman-teman yang deket gitu. Kayaknya kalau untuk melakukan ini saya angkat tangan, karena terus terang saya nggak bisa, belum mampu maksudnya. Jadi belum mampu untuk melakukan cara untuk mencari penjual loyal ini dengan kapasitas saya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya komunitas. Kemudian lagi kalau di sini biaya trainingnya itu dibayar mandiri. Jadi kalau misalnya kita mau ikut seminar atau apapun, ya dibayar mandiri, tidak diperusahaan oleh biaya multi-level marketingnya itu. Ada biaya pendaftaran, kemudian lagi ada selisih harga. Nah, ini terkait selisih harga nih teman-teman nih. Biasanya multi-level marketing murni itu ada selisih harga dari yang penyedia produk dengan member. Misalnya si Ani lah ya, Ani ini punya modal misalnya 10 juta. Nah, biasanya dia akan dapat persentase misalnya 20%, yang harusnya harganya itu, produknya itu dia beli bisa 25.000 gitu, udah bisa ngejual ke yang sesama member tapi bukan stokis, bisa menjual harganya di atas 25.000 karena dapatnya 25.000 dari produsennya multi-level itu. Nah, tapi kalau misalnya si Budi punya modalnya di atas Ani misalnya 20 juta, dia bisa mendapatkan harganya lebih murah. Bisa jadi dapatnya itu 20.000 gitu, seperti itu, 20.000. Dan Budi akan bisa berkesempatan menjual harganya itu bisa 25.000 karena masih ada keuntungan dari harga ini dapat, selisih harga ini dapat. Nah, bagaimana dengan Ani? Si Ani kan dapatnya 25.000 nih. Budi dapatnya 20.000. Bisa nggak Ani ngejual 25.000? Ya nggak bisa, karena dapat harganya aja segitu, gitu lah teman-teman. Nah, biasanya multi-level marketing murni ini ada biaya selisih harga untuk jadi stokis. Nah, kalau di HNI ya tentu ya tidak ada, karena dari level yang baru sampai level yang tertinggi sekalipun harganya sama. Nah, kemudian multi-level marketing ini saya nggak tulis di sini nih, kelupaan. Multi-level marketing murni ini jarang sekali yang punya DSN. Saya nggak bilang semua ya, ada juga yang punya, tapi jarang sekali yang punya sertifikat Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi kalau teman-teman diajak sebuah bisnis, diajak ikut ini itu gitulah dalam sebuah model marketing, ya saran terbaik saya adalah tanya DSN-nya ada tidak gitu, atau kalau misalnya ragu ya sudah ini aja. Oke. Kemudian network. Nah, saya bicara networking HNI ya. Kalau HNI menawarkan produk. Nah, kalau tadi kan menjual tuh, kalau ini menawarkan. Dalam artian, kalau yang saya pelajari dan yang saya lakukan dari awal itu bagaimana caranya mempoles cara gitu, orang yang kita ajak bicara, orang yang kita tawarkan tentang produk, orang yang kita prospek, itu dia nggak sadar. Saya ulang, dia nggak sadar kalau saya lagi menawarkan produk atau ngejual produk. Nah, berbeda dengan yang satu yang kedua yang tadi ya. Ya jelas-jelas menjual produk, tapi kalau ini kita kemas dengan soft prospecting. Kalau misalnya orang yang kita ajak bicara itu nggak sadar kalau lagi nawarin produk gitu. Kemudian kalau networking HNI basisnya itu bukan mencari penjual loyal, bukan orang yang harus jago ngomong, jago marketing atau jago sekalipun jago bicara gitu, tapi memperbanyak pembeli loyal. Nah, ini pembeli loyal. Kemudian yang ketiga, ada biaya pendaftaran. Kemudian lagi tidak ada target untuk dapatkan bonus. Kita beli satu pun dapat bonus kan ya. Beli pasta gigi anak, beli pasta gigi PGH, itu pasti bonusnya ada, walaupun hanya 2 poin, 3,5 poin gitu.
Kemudian lagi yang bisa dikerjakan kapan saja ya, seperti saya kapan saja, di mana saja, apalagi sekarang ada wabah virus ya, di mana saja, karena memang pekerjaannya kita tidak terikat waktu. Kemudian lagi basis produknya dalam kebutuhan harian, artinya hampir semua kalangan itu memerlukannya. Nah, berbeda dengan multi-level marketing murni, biasanya dia hanya kalangan tertentu. Nah, berbeda dengan HNI, kalau HNI siapapun pasti memerlukannya, insya Allah ya pasti memerlukannya. Ciri-cirinya kalau network, orang yang paling lemah. Nah, orang yang paling lemah, yang nggak paham sistem, yang nggak paham cara bicara, yang nggak paham marketing, nggak gaptek, nggak bisa keluar rumah, kemudian lagi nggak ngerti tentang gadget atau apapun gitu, itu mampu bergabung dan bisa mengerjakan HNI, sistem HNI. Karena kan cukup cerita gitu ya, mencari pembeli loyal saja. Nah, contoh gampangnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman misalnya gini. Teman-teman misalnya punya satu orang, punya produksi ya. Saya sebut aja misalnya sabun cuci piring misalnya ya. Teman-teman memproduksi sabun cuci piring. Sebagai produsen yang memproduksi sabun cuci piring, kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Pilih yang ke-1, kedua, apa 3? Kalau ke-1, satu orang mampu menjual 1000 piece dalam 1 bulan. Jadi teman-teman itu punya satu orang yang jago ngejual 1000 piece sabun cucinya itu dalam 1 bulan itu 1000 piece. Jadi omset yang didapat 1000 piece dari satu orang. Nah, kemudian lagi, atau yang kedua, teman-teman punya 100 orang yang jago menjual 10 piece, atau 10 orang yang jago ngejual 100 piece. Nah, ya dibalik-balik gitu deh. Atau yang ketiga itu punya 1000 orang yang membeli loyal. Pokoknya senang banget, tiap teman-teman ngeluarin produk pasti dia beli, pasti dia senang sama produk itu gitu. Jadi punya 1000 orang yang mau membeli produknya teman-teman walaupun beli 1 piece. Nah, kira-kira nih teman-teman sebagai produsen sabun cuci piringnya, kira-kira pilih yang mana? 1, kedua, apa ketiga? Survei ya, beberapa kali dalam kesempatan saya tanyakan, biasanya pilihnya yang ini nih, yang 1000 orang gitu, 1000 orang, karena kalau ini harus jago jual yang ke-1, kedua. Kalau yang ketiga cuma kan cukup membeli, karena kalau misalnya cuma 10 orang yang nggak beli, masih ada 990-nya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya yang ke-1, kedua ini terbatas dengan orang yang mampu mengerjakan. Kalau misalnya orangnya sakit, orang yang mengundurkan diri, orangnya tidak ikut hari itu menjual, ya pasti kan omsetnya akan berkurang ya, bahkan bisa tidak punya omset. Nah, tapi kalau misalnya 1000 orang ini membeli 1 piece, omsetnya insya Allah akan stabil. Pertanyaannya, bagaimana caranya orang itu bisa mau membeli produknya kita walaupun cuma 1 piece? Nah, tentu ini perlu effortnya dalam pelayanan, servis. Bagaimana caranya kita menservis mereka walaupun untuk membeli 1 piece. Nah, berbeda dengan yang ini, yang ke-1 dan kedua. Kalau ke-1 kedua kan hanya jangka pendek ya, hanya dapat omset, selanjutnya cari lagi orang yang mau membeli. Tapi kalau ini kita menservis jangka panjang. Bagaimana orang itu loyal membeli produknya walaupun hanya 1 piece. Oke, sampai sini ya. Dan ini dia tujuannya. Yang tadi basicnya adalah halal network marketing, jadi berbeda dengan sistem-sistem yang mungkin selama ini teman-teman pahami di luar sana. Jadi berbeda sekali antara penjualan langsung, multi-level marketing dengan network marketing. Nah, sederhananya begini, apa sih bedanya MLM dengan network? Saya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, sama seperti SMA dan SMK. SMK sudah pasti SMA, betul ya? SMK
sekolah menengah kejuruan sudah pasti SMA. Tapi tidak semua SMA itu SMK, itu kan ya. Nah, jadi network sudah pasti MLM masuknya, tapi tidak semua MLM sistemnya network. Nah, begitulah kira-kira sederhananya. Tujuannya adalah melahirkan keluarga pebisnis dengan murah, mudah, sesuai syariah. Karena banyak loh teman-teman di luar sana itu yang orang yang hanya satu orang, salah satu orangnya dalam keluarga itu yang menjadi pebisnis. Tapi kalau kita bahkan melahirkan keluarga pebisnis, apalagi kayak ibu-ibu kayak kita, kayak emak-emak kayak kita ya, nggak bisa lah dipisahkan sama anak. Jadi makanya bisnisnya adalah bisnis keluarga. Bisnis keluarganya dengan mudah, murah, sesuai syariah. Dan ini yang tujuannya dua potensi ini sama-sama untuk melahirkan keluarga yang sehat, keluarga yang pebisnis, ekonominya kuat, sesuai syariah, insya Allah berkah. Dan tujuannya satu, semua berawal dari rumah untuk ketahanan keluarga. Nah, ini slide favorit saya nih sebetulnya nih. Ketahanan keluarga, bagaimana keluarga itu bisa sehat, cerdas, mandiri, dan bermanfaat. Pernah suatu ketika saya juga beberapa kali ya, ketahanan keluarga itu luar biasa. Saya bilang ke teman-teman, dulu saya ketika belum di HNI gitu, dan suami saya kerja di luar sana, ya anak saya mau masuk rumah sakit kayak mau masuk ICU kayak tetap harus keluar, perusahaannya tidak mau tahu, dalam artian tidak memikirkan bagaimana keluarganya itu kita bisa sehat, bagaimana keluarga kita bisa terus bertahan, cerdas, berlagi mandiri, bermanfaat. Tapi di HNI kita diingatkan tentang bagaimana arti sebuah ketahanan keluarga dan bagaimana supaya seluruh anggota keluarga itu sehat. Terkait dengan ketahanan keluarga, tentu ini yang harus menjadi bahasan buat kita semua ya. Banyak di luar sana yang punya waktunya banyak, uangnya sedikit. Jadi kira-kira waktunya tuh banyak tapi nggak punya uang gitu, atau uangnya sedikit, biasanya pengangguran ya. Jadi mereka punya waktunya banyak banget. Itu kalau misalnya seperti ini kan ketahanan keluarganya juga goyang, atau mungkin ada masalah atau apa ya. Kemudian lagi ada juga yang waktunya sedikit, uangnya sedikit, berangkatnya pagi buta, pulang malam buta, rekening pun buta. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita. Tidak sedikit yang dari pagi sampai malam, dari tanggal 1 sampai akhir bulan gitu, kerja, tetapi ketika gajian, ketika dapat penghasilan, uangnya habis dalam waktu sebulan, ada maaf dalam waktu seminggu sudah habis. Jadi uang di rekening pun nggak ada. Nah, kemudian lagi ada yang waktunya sedikit, uangnya banyak. Jadi kalau misalnya dia itu jarang sekali bisa ketemu sama keluarga, jarang sekali bisa ketemu sama anak misalnya, tapi ketika mendapat penghasilan ya luar biasa dahsyat, luar biasa banyak gitu. Tentu yang ini juga kita tidak mau ya, walaupun uangnya banyak gitu, tapi waktunya sedikit, karena bagaimana dengan ketahanan keluarganya. Nah, yang ada juga yang waktunya banyak tapi uangnya banyak, tapi ketahanan keluarganya juga tidak kokoh karena dari hasil yang mungkin tidak diridhoi Allah, ada zalim, ada riba, ada hutang, ada hianat dan lain-lain, maksiat dan lain-lain gitu. Jadi waktunya banyak, uang banyak, tapi keluarganya hancur. Inilah yang tidak diinginkan oleh HNI, dan bagaimana caranya HNI hadir untuk kita semua di tengah-tengah kita. Bagaimana HNI bisa memberikan kita waktunya banyak, uangnya banyak, tapi dari hasil yang barokah, karena apa yang kita bangun sesuai sunnah, sehatnya sesuai sunnah, dan bisnisnya sesuai syariah. Artinya ada kebarokahan waktu di situ, kebarokahan dalam hal segala macam segi, dan ketahanan keluarganya kokoh. Inilah yang menjadi nilai tambah di HNI. Kenapa saya dan keluarga memilih HNI, karena bukan hanya semata-mata untuk jangka pendek dan masa kini, tetapi masa
sekarang, masa depan, masa dia akan datang, dan insya Allah akan sukses dunia akhiratnya bersama-sama dengan keluarga. Nah, baik teman-teman, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya ibu-ibu rumah tangga, emak-emak biasa yang lagi belajar bisnis di rumah sambil ngasuh anak dan sambil ngerjain kerjaan rumah tanpa terbengkalai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya juga sedang proses belajar, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya jika banyak kesalahan, kehilafan dan dalam tutur kata saya. Kita lanjut di materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa request apa saja yang ingin kita diskusikan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah, kita bahas satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.